Shalom God Peoples. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam satu renungan yang menurut saya menarik banget nih. Judulnya, Mengingat Pengalaman Bersama Tuhan. Sumbernya dari Kitab Ulangan ya, pasal 11, ayat 1-7. Nah, fokus kita kali ini tuh memahami kenapa sih Alkitab itu kok nekenin banget soal kenal Tuhan lewat pengalaman kita sendiri. Bukan cuma ya sekedar tahu teori atau dengar cerita orang lain gitu. Oke, mari kita bedain ya. Ayat-ayat di Ulangan itu kan spesifik sekali ya. Musa ngingetin bangsa Israel bukan soal cerita-cerita lama, tapi soal apa yang, nah ini penting, mata mereka sendiri lihat. Betul, betul. Penekanannya di situ ya. Apa yang mereka saksikan langsung. Iya, kebesaran Tuhan, tangannya yang kuat, terus perbuatannya di Mesir ke Firaun. Sampai Laut Teberau itu, gimana nelan pasukan Mesir, pemeliharaan di padang gurun, semua itu. Bahkan penghakiman atas Datan dan Abiram itu disebut juga ya. Benar-benar personal, pengalaman langsung. Nah, ini nyambung ke konsep mengenal dalam Alkitab. Menarik loh ini. Sumber kita ini kan menyinggung soal kata Ibrani yada sama Yunani ginosko. Intinya sama aja sih. Ini tuh bukan sekadar tahu informasi di otak gitu. Tapi ini pengetahuan yang lahir dari perjumpaan. Dari mengalami sendiri. Kayak kita kenal sahabat lah, bukan cuma tahu tanggal lahirnya kan? Oh, gitu ya. Jadi bukan cuma, Tuhan nyuruh mereka, ayo ingat-ingat kejadian hebat. Tapi ada makna lebih dalam di baliknya. Tepat sekali. Mengingat pengalaman itu bukan buat nostalgia aja. Sumber ini nekenin kalau Tuhan sendiri loh yang dorong mereka buat ingat. Kenapa? Karena pengalaman itulah fondasi kasih dan ketaatan mereka. Fondasi ya? Tanpa pengalaman pribadi itu, iman kita bisa jadi cuma, pinjaman dari orang lain. Gampang goyah pas ada ujian. Wah, iya juga ya. Nah, ini nih yang rasanya relevan banget buat kita semua sekarang kan. Renungan ini kayak nyentil kita gitu loh. Anda, para pendengar, pasti punyalah pengalaman pribadi sama Tuhan. Mungkin doa yang rasanya, wah mustahil, tapi dijawab. Atau rasa damai pas lagi ada masalah berat. Atau bahkan ditegur gitu ya pas kita mulai salah jalan, bisa juga. Betul. Justru di situ, di pasang surut kehidupan itu, pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh, makin subur. Bukan cuma pas semua lancar jaya aja. Pengalaman-pengalaman itu, termasuk yang sulit sekalipun, itu yang menempa iman. Kita jadi lihat siapa Tuhan sebenarnya. Kuasanya, setianya, cara kerjanya yang kadang ya ampun nggak kita duga. Jadi iman itu jadi milik kita sendiri ya, bukan katanya. Persis, bukan iman copy-paste. Oke. Kalau kita tarik benang merahnya nih, inti pesannya apa ya? Sumber ini kayaknya ngajak kita jangan pasif, gitu. Bener banget, jangan cuma jadi penonton, atau dengerin kesaksian orang lain terus bilang amin. Sumber ini tuh ngajak kita aktif cari dan sadari karya Tuhan dalam hidup kita. Tiap hari, sekecil apapun itu. Buka mata, buka hati gitu ya. Iya, buka mata, buka hati. Ingat-ingat lagi momen perjumpaan Anda sama dia. Tapi gimana caranya biar kita nggak cuma kejebak nih ingat masa lalu aja? Biar terus ngalamin dia di masa kini juga. Nah, itu pertanyaan bagus. Sumber ini ngasih arahan juga. Kuncinya itu terus pupuk rinduan. Jangan pernah puas. Caranya, ya lewat doa yang konsisten, terus merenungkan firman-Nya. Dan, ini penting nih, lewat ketaatan kita sehari-hari. Dalam tindakan nyata, laman yang lama. Nyambung terus. Menarik. Oke, sebelum kita akhiri nih, sumber ini ngasih 2 pertanyaan refleksi yang bagus banget buat Anda bawa pulang. Pertama, coba deh Anda ingat-ingat lagi. Apa aja pengalaman paling berkesan yang Anda punya sama Tuhan? Yang paling nancep gitu ya? Iya. Terus yang kedua, menurut Anda pribadi nih, kenapa sih penting buat terus mengingat pengalaman-pengalaman itu? Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini apa ya? Ya, intinya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu bukan pilihan atau bonus, tapi keharusan, esensial banget. Jadi mengingatnya dan terus mencarinya itu kunci ya, buat bangun pengenalan yang otentik, iman yang kokoh. Betul, ini kayak undangan terbuka dari Tuhan. Alami aku secara langsung, jangan cuma dengar tentang aku. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih buat direnungkan. Jika Tuhan ingin Anda melihat karyanya hari ini, kira-kira di area mana dalam hidup Anda perlu lebih membuka mata. Tuhan Yesus memberkati.